Kemerdekaan merupakan suatu keadaan bangsa atau negara yang pemerintahannya diatur oleh bangsa sendiri tanpa intervensi pihak asing. Kemerdekaan suatu negara erat kaitannya dengan kedaulatan terhadap wilayah teritorial negara. Dan pada video kali ini, kami kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana kemerdekaan Indonesia itu terjadi. Kemerdekaan sendiri tak datang tiba-tiba. Kemerdekaan didapat dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah. Berbagai peristiwa penting yang melatar belakangi kemerdekaan Indonesia, dimulai dari peristiwa penyerahan Jepang terhadap Sekutu, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi, dan pembacaan teks proklamasi yang dibacakan Presiden pertama Soekarno-Hatta. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Di sini saya akan membahas tentang penyerahan Jepang terhadap Sekutu. Setelah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Jepang terhadap Indonesia, akhirnya mereka takluk kepada Sekutu setelah terjadi ledakan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945 untuk kota Hiroshima dan 9 Agustus 1945 untuk kota Nagasaki. Lebih dari 14.000 penduduk setempat menjadi korban ledakan bom tersebut. Setelah peristiwa tersebut, beredarlah mengenai kabar mengenai informasi tentang pemerintah Jepang yang akan memberikan kemerdekaan dengan segera kepada Indonesia. Sejarah Indonesia ini mengenai informasi tersebut adalah kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan pembacaan teks proklamasi pada tanggal 24 Agustus 1945 yang akan ditugaskan kepada PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok, terdengarnya kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, membuat beberapa para golongan muda, yaitu Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Darwis, dan Wikana, mendesak para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, para tokoh utama golongan tua yaitu Soekarno dan Hatta tidak setuju akan hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa pengambilan keputusan secara mendadak dalam memproklamasikan kemerdekaan dapat mengakibatkan pertumpahan darah lantaran kekuasaan Jepang belum sepenuhnya diambil alih oleh Indonesia. Perdebatan inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Mengingat pro dan kontra antara golongan muda dan golongan tua, sebuah keputusan pun akhirnya diambil. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Mungkin pada bagian inilah yang menjadi tonggak penting bagi sejarah kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok yang membuat Soekarno dan Hatta tergugah untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dengan mengadakan rapat di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945 dengan dihadiri beberapa tokoh golongan muda. Sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang, rumah Laksamana Maeda dianggap tempat paling aman untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena Laksamana Maeda merupakan teman baik dari Ahmad Soebarjo yang merupakan salah satu anggota golongan tua perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi kemerdekaan setelah rapat diselenggarakan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Soebarjo. Dan tersusunlah sebuah naskah teks proklamasi tersebut yang ditulis tangan oleh Soekarno dan disetujui oleh para golongan tua maupun muda, dan ada beberapa perubahan teks proklamasi tersebut, dan pada akhirnya Soekarno mendatangi teks proklamasi tersebut dan disaksikan oleh semua pihak yang menjadi saksi. Bacaan teks proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal inilah yang menjadi hari paling sejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945.
Dihadiri oleh para tokoh pergerakan Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting demi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia seperti pengibaran bendera merah putih dan beberapa sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Hari itu menjadi hari terpenting dan menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia yang paling dipandang oleh masyarakat Indonesia. Dengan tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia ke beberapa daerah hingga luar negeri, membuat Indonesia benar-benar sudah merdeka dan bebas dari belenggu para penjajah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat.